Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Bagia Puji Anugrah, NIM 2023008013 kelas MN23T, mahasiswa jurusan Manajemen angkatan tahun 2023 Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan melaksanakan tugas proyek mata kuliah Manajemen Retail sebagai tugas proyek ujian tengah semester 5. Judul proyek presentasi yang akan saya bawakan yaitu berjudul AI in Retail, Revolusi Bisnis Retail melalui Kecerdasan Buatan, yaitu mendorong efisiensi, personalisasi, dan pertumbuhan. Jadi bagaimana cara memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan dalam revolusi bisnis retail yang memang pada saat ini canggihnya zaman, perkembangan zaman yang memang sangat maju, apalagi dengan adanya AI atau kecerdasan buatan yang mampu merevolusi segala perkembangan zaman, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia bisnis, termasuk dalam bisnis retail tersendiri, yaitu bisa meningkatkan, mengembangkan, upgrading bisnis retail yang kita jalani menggunakan AI atau kecerdasan buatan itu sendiri. Mengapa AI penting di retail? Yaitu yang pertama, ekspektasi pelanggan yang terus berubah menuntut personalisasi yang mendalam. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyaknya persaingan dalam bisnis retail, yaitu terkhusus kepada ekspektasi pelanggan tersendiri yang terus berubah dan menuntut personalisasi yang sangat mendalam. Ini sangat berpengaruh kepada perkembangan bisnis yang kita sedang jalani atau pertumbuhan grow penjualan dalam bisnis retail yang sedang kita jalani. Yang kedua yaitu persaingan ketat antara platform online dan toko fisik. Semakin majunya perkembangan zaman, banyak sekali persaingan ketat antara platform online atau marketplace melalui online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain dengan toko-toko fisik seperti Indomaret, Alfamart, Walmart, dan lain-lain. Yang ketiga, kompleksitas rantai pasok yang membutuhkan manajemen presisi yang tinggi. Dan yang keempat, AI adalah kunci untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang. Banyak sekali perkembangan zaman yang hari ini didampakkan atau berefek dari AI atau kecerdasan buatan. Kita sebagai generasi Z harus bisa dan harus mampu memanfaatkan hadirnya AI, hadirnya kecerdasan buatan ini untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki, termasuk bisnis perkembangan retail atau bisnis retail. Karena dengan AI, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, juga bisa mampu menjadi kunci untuk mengubah tantangan atau sebuah percobaan menjadi sebuah peluang untuk majunya sebuah bisnis yang kita miliki, termasuk bisnis di retail. Yang selanjutnya yaitu ada area utama dampak dari AI atau kecerdasan buatan. Yang pertama adalah aplikasi 1, yaitu personalisasi pengalaman pelanggan. Ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama poinnya adalah recommendation engine, yaitu menganalisis riwayat browsing dan pembelian untuk menyarankan produk yang paling relevan bagi setiap individu. Jadi sistem rekomendasi engine ini adalah sebuah sistem bagaimana menganalisis riwayat browsing atau pembelian serta untuk menyarankan sebuah produk kepada pelanggan atau kepada konsumen secara individu yang relevan. Nah, poin kedua yaitu adalah pemasaran tertarget, yaitu mengirimkan promosi
diskon, dan konten yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan perilaku dan preferensi pelanggan. Poin kedua ini yaitu termaksud adalah pemasaran target. Bagaimana caranya bagaimana caranya sebuah sistem pemasaran yang memiliki target, yaitu untuk mengirimkan promosi, diskon, dan juga beberapa konten yang disesuaikan secara kebutuhan. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah chatbot atau asisten virtual, yaitu memberikan layanan pelanggan secara 24 jam penuh, menjawab pertanyaan umum, dan memerlukan pengguna melalui proses pembelian. Nah, teman-teman pasti pernah hmm, ketika komunikasi di marketplace itu suka ada balasan chat otomatis dari bot. Nah, itu adalah sebuah sistem pemanfaatan AI dari pelaku bisnis retail yang memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan, di mana ketika kita sebagai konsumen berkomunikasi menanyakan produk yang kita butuhkan, terkadang balasan itu suka otomatis. Nah, itu yang membalas adalah sebuah sistem AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan ketika kita tidak memegang penuh sistem yang kita pegang, itu ada AI yang bisa membalasnya secara otomatis sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada studi kasus dari global, yaitu dari perusahaan Amazon. 35% penjualan berasal dari rekomendasi. Rajanya sebagai personalisasi. Amazon adalah pelopor dalam menggunakan AI. Mesin rekomendasi mereka tidak hanya menganalisis apa yang ada, apa yang kita beli, tetapi juga apa yang dilihat, dibutuhkan, diabaikan, dan dibeli oleh orang lain yang mirip dengan Anda. Nah, AI mereka juga mengoptimalkan harga secara real time dan mengelola logistik gudang mereka yang masif. Seperti itu. Aplikasi yang kedua yaitu optimasi rantai pasok dan inventaris. Ada beberapa poin. Yang pertama ada forecasting akurat, yaitu bagaimana memprediksi permintaan produk secara akurat untuk menghindari kehabisan atau kelebihan stok. Nah, forecasting akurat ini adalah sebuah data, sebuah sistem yang dimana bisa secara otomatis memprediksi secara akurat terkait permintaan produk secara tepat untuk menghindari kehabisan atau kelebihan stok. Poin yang kedua yaitu adalah manajemen inventaris. Sistem AI memantau tingkat stok secara real time di berbagai lokasi dan menyarankan pemesanan ulang otomatis. Jadi, yang dimaksud manajemen inventaris adalah sistem AI itu bisa memantau secara otomatis tingkat stok secara real time, secara waktu yang asli di berbagai lokasi dan menyarankan beberapa pesanan ulang secara otomatis. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah otomatisasi gudang. Otomatisasi gudang itu adalah sebuah robot bertenaga AI yang memilah atau mengemas dan juga memindahkan barang dengan kecepatan dan akurasi yang super. Sistem ini bertepatan untuk memilah, mengemas, dan memindahkan barang dengan cepat dan juga akurasi super, guna memanfaatkan efisiensi waktu dan juga ketepatan waktu supaya tidak membuang-buang waktu secara mubazir. Nah, selanjutnya yaitu ada studi kasus global dari bisnis retail Walmart, yaitu terkait efisiensi rantai pasok. Walmart sendiri itu menggunakan AI untuk demand forecasting atau peramalan permintaan yang sangat-sangat canggih. Sistem ini mereka juga menganalisis data cuaca, acara lokal, hari libur, bahkan tren media sosial untuk memastikan produk yang tepat ada di rak pada waktu yang tepat. Ini secara drastis mengurangi pemborosan makanan dan kehabisan stok barang secara promosi.
Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari nasional, yaitu dari perusahaan Goto atau Gojek dan Tokopedia. Nah, ekosistem ini terintegrasi. Grup Goto adalah contoh yang sangat cemerlang penerapan AI di pasar Indonesia. Mereka menggunakan AI untuk yang pertama itu rekomendasi produk dan pencarian cerdas di Tokopedia. Nah, yang dimaksud adalah rekomendasi ini adalah mereka menggunakan sistem secara rekomendasi produk dan pencarian cerdas di Tokopedia. Jadi ketika teman-teman membuka Tokopedia atau membuka aplikasi Tokopedia, biasanya dalam form pencarian itu akan ada secara otomatis rekomendasi-rekomendasi produk yang cerdas di Tokopedia atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, poin kedua yaitu penentuan harga yang dinamis atau dynamic pricing dan alokasi pesanan untuk driver Gojek. Nah, jadi terkait sistem ini itu bisa menentukan harga yang dinamis, harga yang cocok, harga yang pas atau yang bisa disebut dengan dynamic pricing, yaitu guna untuk alokasi pesanan untuk driver Gojek itu sendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu ada optimalisasi rute pengiriman logistik untuk mengurangi waktu tunggu yang sangat-sangat lama. Nah, dimaksud yaitu adalah sistem ini guna memanfaatkan rute pesanan yang dibeli sesuai dengan konsumen dengan wilayah yang berbeda-beda supaya untuk efisiensi waktu yang sangat tenggak dalam pengiriman sebuah produk yang dibeli oleh konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dan pertimbangan etis. Tantangan implementasi, yaitu tantangan implementasi yang pertama adalah biaya. Yang dimaksud dari biaya adalah investasi awal yang tinggi untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini juga mempengaruhi biaya juga mampu mempengaruhi investasi awal yang sangat tinggi karena jelas itu bisa mempengaruhi biaya untuk perangkat lunak maupun perangkat keras itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada talenta. Talenta yaitu adalah sebuah kebutuhan akan data saintis atau engineering AI yang terampil. Nah, talenta tersendiri itu adalah sebuah sistem atau kebutuhan data saintis untuk engineer AI yang terampil dan juga tampil secara tepat dan produktif. Nah, yang ketiga yaitu adalah kualitas data. AI membutuhkan data yang besar, bersih dan terukur serta terstruktur untuk berfungsi dengan baik. Karena kalau berbicara dengan AI atau berbicara sistem itu sangat sangat sakral karena sekalinya sistem itu bermasalah itu akan mempengaruhi secara keseluruhan. Maka penting untuk memastikan kualitas data karena jelas kecerdasan buatan ini membutuhkan data yang besar, bersih dan juga terstruktur untuk berfungsi dengan baik dan bisa bermanfaat sesuai jalannya sistem yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada pertimbangan etis. Pertimbangan etis ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah privasi data. Bagaimana data pelanggan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Nah, privasi data ini yaitu adalah ketika kita sebagai konsumen, kita juga memerlukan privasi yang aman sebagai pembeli, sebagai konsumen. Maka dari itu, privasi data ini sangat penting bagaimana data pelanggan itu bisa dikumpulkan, bisa di bisa digunakan dan bisa dilindungi. Nah, yang kedua, itu ada bias algoritma. Bias algoritma ini itu adalah memastikan bahwa kecerdasan AI atau kecerdasan buatan itu tidak membuat keputusan yang diskriminatif. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah dampak dari tenaga kerja, yaitu mengelola transisi pekerjaan yang disebabkan oleh otomisasi. Selanjutnya, yaitu ada masa depan retail atau bisnis retail dengan AI. Jadi, AI itu bukan lagi nice to have, tapi juga must have untuk bertahan dan berkembang di industri retail. Apa maksudnya? Jadi, dengan perkembangan zaman yang ada
dengan AI, dengan kecerdasan buatan, kita sangat bisa memanfaatkan atau AI ini bisa menjadi peluang untuk majunya sebuah bisnis yang kita miliki atau kita sebagai pelaku usaha bisnis retail. Karena dengan kecerdasan buatan ini kita bisa memanfaatkan beberapa sistem seperti apa yang tadi saya sampaikan dan presentasikan, bahwa guna untuk meminimalisir, memanfaatkan waktu, bahkan mengefisiensikan anggaran dalam menjalankan bisnis yang kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi project UTS mata kuliah manajemen retail. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah atau materi yang kurang karena saya proses dalam pembelajaran, dan ini bisa dievaluasi di kemudian hari untuk perkembangan sistem pembelajaran akademik saya. Mohon maaf dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.